Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan materi terakhir mata kuliah kalkulus 2. Jadi yang akan kita bahas yaitu mengintegralkan fungsi yang berbentuk pecahan. Nah, yang pertama kita harus memahami fungsi pecahan itu pasti ada pembilang dan penyebut ya. Di sini pembilangnya nanti kita akan modifikasi gitu ya secara aljabar, kemudian penyebutnya kita bagi menjadi faktor-faktor linier gitu ya. Nah, jadi contohnya ini kalau misalkan kita punya fungsinya fx ya seperti ini, atau G atau H, kemudian nanti caranya kalau misalkan mau diintegralkan ini dikenal dengan cara dekomposisi ya. Nah, dekomposisi itu jadi membagi si penyebut-penyebutnya ini menjadi faktor-faktor yang terpisah gitu ya. Nah, tapi untuk yang pertama kita lihat dulu kalau misalkan fungsinya berbentuk pecahan tapi kita nggak perlu dekomposisi ya. Misalkan yang ini kita tentukan U-nya, maka kita akan punya DU-nya sama dengan dx ya, karena ini ya X-nya 1 gitu kan. dx, maka yang ini kita nyatakan menjadi integral atau duanya bisa dikeluarkan ya. 1 per U pangkat 3 DU ya, ini seperti biasa, atau bisa kita nyatakan 2 kali integral U pangkat min 3 DU ya. Ini hasilnya seperti ini ya, nanti U-nya tinggal dirubah. Nah, kemudian contoh kedua ini masih menggunakan U gitu ya dan DU gitu, jadi seperti integral substitusi ya. U-nya kita pilih ini, maka kita akan punya DU-nya ini ya. Nah, di sini yang jadi kunci adalah kita tetap harus menggunakan DU, tapi DU-nya ini kan nggak sama dengan yang di atas ini ya. Gitu. Jadi kita harus modifikasi nih gimana supaya tetap bisa menggunakan DU tanpa merubah soalnya. Nah, jadi yang penyebutnya nggak ada masalah. Nah, yang di pembilangnya ini kita rubah. Jadi yang ini kita ubah, misalkan jadi integral. Ini saya ubah jadi 2x plus 4 gitu ya. Kemudian plus min 4 gitu ya. Kemudian plus 6. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tetap bisa menggunakan DU 2x min 4 tapi tidak merubah soal. Nah, di soalnya kan kalau misalkan min 4 tambah 6 jadinya 2x plus 2 gitu ya. Ini per x kuadrat min 4x plus 8 dx ya. Nah, karena ini bisa kita pisah gitu ya, integralnya jadi bisa masuk, maka kita pecah. Ya, ini integral yang pertama, yang ini untuk yang kedua. Ya. Nah, kalau yang ini udah langsung jadi integral yang ininya jadi DU. Bentar ya, supaya beda. Yang ini langsung jadi DU ya. Jadi yang pertama ini bisa kita nyatakan sebagai 1 per U DU ya. 1 per U diintegralkan jadinya ln U ya. Ln U, U-nya kita rubah jadi ini ya. Nah, kemudian kita kerja di yang sebelah sini ya. Nah, kalau yang di sebelah sini 6-nya boleh kita keluarkan, lalu dari sini kan tinggal menyisakan 1 per ini ya, x kuadrat min 4x plus 8 dx. Nah, kemudian dari sini kita harus manipulasi secara aljabar lagi ya. Nah, tujuannya ingin mengarah ke formula khusus yang ini. Tujuannya
ya. Jadi bagaimana kita pisahkan lagi, misalkan yang ini kalau misal kita ingin mengarah ke sini berarti kan harus ada bilangan kuadratik, ya. Maka di sini kita ubah x kuadrat min 4x plus 4 plus 4. Jadi yang 8-nya kita pecah jadi 4 plus 4 gitu. Tujuannya supaya yang ini jadi x min 2 dikuadratkan, yang 4-nya juga bilangan kuadrat kan. Tidak lain ini adalah 2 kuadrat gitu ya. Maka bentuknya bisa mengambil yang ini. Nah, ya, U yang di sini mohon diperhatikan yang ini berbeda dengan U yang ini, ya, gitu. Saya langsung ambil dari secara umumnya aja. Nah, U-nya ini U kuadrat, berarti yang ini, yang 4 ini A kuadrat, ya. DU, karena di sini ya faktornya X, maka ini kan dx ya di sini. Kemudian sama dengan hasil integralnya 1 per A, A-nya ini 2, tan min 1 U, U-nya X min 2 per 2. Ya, jadi ini hasil dari yang tadi ya, yang kedua ini. Nah, hasil dari yang ini. Nah, setelah itu kita kembali ke soalnya. Maka yang ini adalah tadi len-nya udah clear ya, ini udah clear. Nah, yang ini kan tadi sebetulnya ada 6 ya. 6 dikalikan dengan yang tadi. Setengah tan min 1 X min 2 per 2 ditambah K. Ya, kenapa pakai K? Karena supaya membedakan antara konstanta yang ini yang diperoleh dari yang tadi dengan yang baru. Ya, nah ini jadinya 3 tan min 1 X min 2 per 2 plus K. Gitu ya prosesnya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke yang menggunakan dekomposisi. Jadi, kita pecah faktor penyebutnya, ya. Nah, proses dekomposisi ini saya yakin kalian sudah paham ya konsep awalnya. Jadi, konsep awalnya kita tetap menggunakan seperti yang di SD, SMP, SMA gitu ya. Kalau misalkan kita punya ini kan kita tinggal dikalikan ya. Kemudian, nah gimana supaya samakan penyebut gitu. Kalau dulu istilahnya menyamakan penyebut gitu. Nah, berarti kan menyamakan penyebut sama aja dengan ini, kemudian dibagi ini ya. Tinggal X plus 1 kali 2, kemudian untuk yang 3 ini berarti 3 kali X min 1. Ya, jadi prosesnya sama. Nah, ini kalian hitung gitu kan pembilangnya, misalkan jadinya 5X min 1 gitu ya. Setelah ini 2X ditambah 3X gitu ya. Kemudian 2 ini ditambah min 3 gitu ya. Hasil seperti ini. Jadi proses dekomposisi ini sama dengan kayak menyamakan penyebut gitu ya. Gitu. Tapi biasanya kita menyamakan penyebut kalau ini kita memecah penyebut. Ya. Nah, contohnya ini kita mau dekomposisi ya fungsi pecahan ini. Nah, berarti dekomposisinya adalah ini kan sudah dalam bentuk yang terpecah ya penyebutnya. Nah, artinya X plus 2 faktor yang pertama, faktor yang keduanya X min 3. Ini kalau dikalikan jadinya kayak gini kan. Nah, berarti ini pembilangnya adalah penjumlahan antara A dan B. Ya, simak saja misalkan A dan B. Lalu, kita langsung ambil karena penyebutnya udah sama, maka kita langsung ambil pembilangnya aja. 3X min 1, kemudian, nah, hati-hati bukan A plus B, tapi A dikali X min 3 ditambah B kali X plus 2, gitu ya. Gitu, dengan proses yang tadi menyamakan penyebut tadi. Nah, maka setelah ini, kalian pisahkan yang memiliki variabel X dan yang tidak memiliki variabel X. Jadi, kalau yang ini, berarti kan luas kanannya AX min 3A plus, ini 3 ya, plus BX plus 2B gitu. Nah, yang punya ya apa namanya variabel X berarti kan ini X gitu ya.
Ini A plus B. Nah, kemudian kita sama dengan kan dengan yang di ruas kirinya. 3X gitu ya. Lalu setelah itu yang ini berarti min 3A plus 2B sama dengan min 1 ya. Dari sini bisa kita nyatakan A plus B sama dengan 3 ya. X-nya kita coret gitu ya. Yang ini. Oke. Kemudian yang tadi ya, min 3A plus 2B sama dengan min 1. Oke. Nah, setelah ini boleh kalian eliminasi gitu ya. Saya nggak detail eliminasi atau substitusi, nanti diperoleh A-nya 7/5, B-nya 8/5 ya. Jadi ini tinggal kalian eliminasi ya. Gampang lah ya eliminasi. Oke. Atau substitusi juga boleh. Atau substitusi. Ya. Nah, maka kalau misalkan kita kembalikan ke yang tadi dekomposisinya. Nah, ini tadi kan masih dalam A, B ya. Sekarang AB-nya udah jelas gitu angkanya. Berarti tinggal kalian simpan aja 7/5 per X plus 2 ditambah 8/5 per X min 3. Ya, kalau mau diintegralkan, ini udah menjadi bentuk yang sederhana karena udah kita dekomposisi ya. Berarti tinggal dikeluarkan karena ini skalar, boleh kita keluarkan dari integral ya. 7/5 integralnya berarti tinggal ambil 1 per ini ya, X plus 2. Yang ini juga 8/5-nya boleh kita keluarkan. Berarti ini tinggal integral dari 1/U du misalkan ya. Ini sama dengan ln U ya. Nah, atau sama aja integral 1 per X dx gitu kan. Sama dengan ln X. Ini dalam mutlak ya. Oke. Ya, gitu. Tambah konstanta. Udah, kayak gitu aja ya. Nah, contoh yang selanjutnya, ini faktornya kita punya 3. Ya, jadi kalau misalkan 3 faktor, tetap aja kita pakainya dekomposisi dulu ya, nanti integralnya belakangan aja. Jadi faktor yang pertama ini X, faktor yang kedua penyebutnya X plus 1, faktor yang ketiga penyebutnya X min 3. Berarti ada A, B, dan C. Ya, ini kalau penyebutnya dikalikan, jadi kayak gini kan. Oke, nah sekarang berarti kita fokusnya ke pembilangnya. Jadi pembilangnya ini sama dengan ini ya, tapi A-nya hati-hati. Nah, kalau misalkan kita mau jadi A per X, maka A ini kan berarti dikalikan X plus 1 kali X min 3. Kalau misalkan B-nya mau jadi ini, berarti B-nya kali X min 3. Kalau misalkan C-nya mau jadi seperti ini, maka C-nya dikalikan X dan X plus 1 gitu ya. Nah, lalu kalian boleh dengan cara yang tadi nyari dulu yang variabel X gitu ya, atau yang tidak bervariabel nanti sama dengankan dengan ruas kiri, atau cara lain, ini kan faktornya dari sini ini X sama dengan 0 ya. Dari yang kedua X sama dengan min 1. Dan dari yang ketiga adalah X sama dengan 3. Nah, jadi tinggal substitusikan angka-angka ini. Kalau X-nya 0, maka ya ini hilang, berarti tinggal 3 ya. 3 sama dengan ini, berarti A1, ini min 3, berarti min 3A. Yang ini hilang ya, karena 0. Berarti ke sini nyambungnya. Kalau X-nya sama dengan min 1, berarti tinggal ke sini kalian min 5 ditambah 3,
min 2 kan. Min 2 berarti mana yang hilang? Yang memuat faktor X plus 1. Ini hilang. Ini hilang. Berarti tinggal ini. B kali min 1, ini min 1 dikurangi 3. Berarti 4 ya, tadi min berarti 4B atau B4. Dari sini. Kalau X-nya sama dengan 3, berarti yang memuat faktor X min 3 itu hilang. Ini hilang, berarti tinggal yang C ya. Tapi di sini 3 berarti 15 tambah 3, 18. 18 sama dengan, ini 3 kali 4, 12 berarti 12C. Atau C 2 kali 12. Ya, nah dari sini berarti kita bisa langsung peroleh A-nya min 3, B-nya min setengah, C-nya 3/2. Nah, setelah itu kalian langsung bentuk ke sini kalau mau diintegralkan. Ya, berarti A-nya tadi jadinya ini min 1/X ditambah B-nya min setengah per X plus 1 ditambah C-nya 3/2 per X min 3. Gitu ya. Nah, ini kalau mau diintegralkan berarti tinggal ini aja. Ini min 1 bisa, min 1 ya, bisa langsung pindah. Ini min setengah juga bisa keluar dari integral. Kemudian 3/2 juga boleh keluar dari integral. Ya, kalau udah kayak gini bentuknya, kalian tinggal integralkan 1/X atau 1/U, berarti ln. Nanti ya, jadinya ln, ini juga ln, ini ln, gitu. Oke. Nah, untuk yang contoh kelima ini agak berbeda karena dia faktornya terdapat pengulangan, ya. Nah, ini kan kenapa terdapat pengulangan? Jadi sebetulnya tadi ini tuh X per X min 3. X min 3, ini juga X min 3 gitu kan ya. Gitu, dikuadratkan lah ya. Maka kalau misalkan ada pengulangan gini, kita tetap harus menyertakan yang pangkat 1 dan pangkat 2. Kenapa? Karena kalau misalkan disamakan penyebut juga, misalkan ada yang pangkat 1, pangkat 2, tetap kita ambilnya kan yang pangkat 2. Ya, jadi tetap ini. Ya, jadi tetap aja, meskipun ada pangkat 1, pangkat 2 tetap yang diambilnya pangkat 2 kan nanti untuk dekomposisinya. Jadi tetap ya menyertakan yang pangkat 1. Nah, maka di sini kita langsung ambil pembilangnya. X berarti perkalian dari A dan X min 3. Ya, kenapa? Karena kalau mau jadi A per X min 3, itu kan berarti ininya harus dikalikan X min 3. Betul ya? Gitu. Kemudian kalau yang B, karena penyebutnya udah sama, berarti tinggal B aja. Gitu. Tapi kalau misalkan yang ini, berarti kan penyebutnya kalau mau jadi kayak gini ya, berarti itu sama aja dengan AX min 3 dikuadratkan gitu kan per X min 3. Berarti kan A kali X min 3. Tapi kalau yang B mah, misalkan B X min 3 dikuadratkan, nah penyebutnya kan udah sama ya, X min 3 dikuadratkan gitu, jadi sama dengan B aja gitu ya. Jadi yang ini, nah setelah ini mah kalian tinggal langsung aja, ini berarti dapat ya langsung X sama dengan AX gitu, berarti A nya sama dengan 1 ya. Kemudian untuk B nya, untuk B nya karena tadi berarti untuk B nya, karena di sini kan nggak ada yang tidak ada variabel, berarti 0 ya. 0 sama dengan ini min 3A plus B. Karena hanya 1 berarti
min 3 plus B, maka B-nya sama dengan 3 gitu ya. Oke, dari sini langsung ya, A-nya dapat 1 gitu ya. 1 kalau mau jelas ini sebetulnya dikeluarkan gitu satunya ya. Kemudian yang ini 3 ya. Nah, setelah ini kalian tinggal permisalan yang ini. Ya, ini udah selesai ya, udah sampai dapat. Nah, kalau yang ini kalian misalkan U sama dengan X min 3, maka DU sama dengan DX. Ya, lalu yang ini kita bentuk jadi integral 1 per U DU atau sama dengan integral U pangkat min 2 DU ya. Hasilnya pasti ini. Ini hasilnya, ini harusnya plus ya. Ini hasilnya 1 per, ini min 2 tambah 1, min 1 ya. Min 1 U min 1 ya. Berarti, bener ya, min ya. Berarti min 1 per U-nya X min 3 ya, tinggal dikalikan 3 ya, jadinya 3 per X min 3. Oke. Nah, ini yang terakhir, contoh terakhir juga sama, ini faktornya berulang ya, tapi dia lebih banyak faktornya. Jadi ini kurang pro. Jadi faktornya ada yang X plus 3, kemudian X plus 1 dikuadratkan, jadi tetap menyertakan yang X min 1-nya pangkat 1 ya, baru yang pangkat 2-nya gitu ya. Maka dari itu kita akan punya A, B, dan C ya. Lalu ini kan kita fokusnya ke pembilangnya ya. Nah, yang pembilangnya ini itu kita sama, karena ini faktornya berarti X sama dengan 1, X sama dengan min 3 ya. Nah, kita coba untuk yang X sama dengan 0 juga. Ya, gitu. Nah, untuk yang X sama dengan 1, itu dapatnya, ini tinggal substitusi ke sini ya, ke X, ini ke sini, gitu. Berarti yang ini yang untuk X sama dengan 1 kan ini hilang ya, ini hilang, tinggal C ya. Berarti ini ke sini hasilnya 8 sama dengan 1 ya, tadi berarti 4C. Berarti C-nya dapat 2 ya. C-nya 2. Untuk X-nya min 3, ini kita akan punya 64 sama dengan 16A. Ya, jadi kalau X min 3 berarti yang ini kan hilang. Yang ini hilang, yang ini hilang, tinggal A. Ya, nanti min 3 tambah 1 kan min 4 ya. Min 4 dikuadratkan 16, berarti di sininya 16A. Kayak gini. Yang di sininya substitusi min 3, jadinya 64 ya. Maka kita akan punya A sama dengan 4 ya. Dan yang terakhir ketika 0 kita punya 13 sama dengan, kalau 0 berarti ini A, terus yang ininya 0 min 3B, lalu yang dari sini 0 berarti plus 3C ya. Lalu substitusi karena kita udah punya A dan B, A dan C, 2 ditambah 2 minus, kok tambah, minus 3B plus 3 kali 2 ya, jadi 13. Saya langsung pindah ruas aja ya, kurangi 2 kurangi 6 sama dengan 3B ya. Ini hasilnya berapa? 13, 11, 11, kenapa ya? Ini, A-nya ini 4 ya?
Ini 4, maaf. Ini 4. Ya. 13 kurangi 10. 3. 13 min 4 min 6 3. Oh, ini ya min. Sama dengan min 3B. Ya. Berarti B-nya sama dengan min 1. Ya. Nah, ini kita langsung A-nya tadi 4. B-nya di sini min 1. Jadi min ya di sininya. Ini kemudian C-nya 2. Ya. Ya, ini 2. Ya, ini kalian bentuk jadi U lagi. Kayak tadi. U X min 1 DU-nya sama dengan DX. Ya, jadi untuk yang ini jelas ya. Yang ini jelas, yang ini juga jelas ya. Untuk yang ininya berarti dari integral 1 per U pangkat 2 DU. Persis sama yang tadi ya. Yang tadi, nah jadinya min, kalau yang ini berarti min 1 per U-nya X min 1. Ya, dikali 2, jadinya ini. Gitu. Ya, nah ini kesimpulannya kalau dekomposisi, kemudian ada faktor yang berulang gitu ya. Misalkan faktor berulangnya nih sebanyak 3, maka tetap kalian harus menyertakan yang faktor yang pangkat 1, faktor yang pangkat 2, baru faktor yang pangkat 3. Jadi kalau faktor sebanyak K, misalkan K-nya 10, berarti kalian harus menyertakan faktor 1, 2, 3, 4, 9, sampai 10. Gitu ya. Nah, jadi berurut. Kalau tadi kan faktornya paling banyak 2 ya. Jadi menyertakan faktor 1. Gitu ya kesimpulannya untuk yang dekomposisi penyebut yang berulang faktornya. Ya. Nah, segitu dulu. Nanti kita lanjutkan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.